Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini sebelum kita mulai ke sesi pernyataannya, alangkah baiknya kita membaca membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini perkenalkan, nama aku Akil Saputra dari Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Baik, di sini kakak mau ngejelasin. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih di sini kakak bakal ngapain. Jadi di sini kakak bakal memberikan angket kepada teman-teman yaitu DCM. DCM adalah daftar isi yang berisi sejumlah pernyataan masalah yang diasumsikan biasa dialami oleh individu atau peserta didik dalam tingkat perkembangan tertentu. Pernyataannya ini bertujuan untuk merangsang atau memancing siswa agar mengutarakan masalah yang pernah, sedang, atau mereka alami. Contohnya kayak masalah kesehatan, kondisi keluarga, sosial, karir, dan sebagainya, teman-teman. Jadi itu teman-teman, kakak di sini bakal ngebagiin angket kepada teman-teman semuanya. Setelah itu sebelum kita mengisi angket, di sini teman-teman masih ada yang nggak paham gak nih soal DCM? Kalau misalkan sudah paham semua, di sini sebelum kakak membagikan angket kepada teman-teman sekalian, jika teman-teman ada yang ingin ke kamar mandi, boleh atau ada kepentingan yang lainnya, boleh sekarang. Maksimal waktunya kakak beri waktu 5 menit ya teman-teman. Jika tidak ada, baik, di sini kakak bakal memberikan angket kepada teman-teman sekalian. Setelah membagikan angket, nah baik teman-teman, terima kasih kepada teman-teman karena tadi kita mengawali dengan mengucap basmalah. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Baik teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi terhadap pengisian angket DCM. Semoga teman-teman nanti kedepannya kakak bakal membacakan RPL, dan RPL itu rencana pembelajaran lanjut, teman-teman. Nah, habis itu nanti kakak bakal ngebacain ya teman-teman di hari yang bakal datang. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini kakak bakal ngejelasin. Sebelumnya mohon maaf kepada dosen pengampu Yogi Damai Saputra karena di sini tidak bisa menggunakan screen record karena soundnya rusak. Baik teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin hasil analisis topik masalah kelas paralel, yaitu sekolah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari tahun pelajaran 2024-2025, kelas BKI 3D. Nah, jumlah mahasiswa di sini ada 35. Dari banyaknya siswa, jumlah siswa yang 35 ini, teman-teman semuanya, di sini ada masalah kesehatan. Nah, di sini ada masalah pribadi. Yang pertama itu ada kesehatan. Dari banyaknya 35 siswa itu, orang yang memilih dalam bidang kesehatan itu sebanyak 113 orang. Terus yang ini yang 700. Nah, ini NM dibagi terus dikali N sama M, jadi kayak
ini NM dan ini N dibagi N terus dikali 100, jadi gitu teman-teman. Nah di sini berdasarkan data analisis teman-teman BKI 3D ini sangat tinggi dari ini sejumlah 16,14%. Derajatnya itu C. Nah di sini ada keadaan ekonomi dengan persenan 8,29%. Dengan derajat B, di sini ada kehidupan keluarga dengan persenan 7,14% dengan derajat B, dan di sini ada agama dan moral dengan persenan 5,57% dengan derajat B, dan di sini ada E, ada rekreasi dan hobi dengan derajat 11,43% dengan derajat C. Nah, selanjutnya ada sosial hubungan pribadi. Di situ ada dengan persenan senilai 4,14% dengan derajat C. Terus ada kehidupan sosial dan berorganisasi dengan persenan 13,57% dengan derajat C. Terus ada masalah remaja dengan persenan 7,71% dengan derajat B. Oh iya, tadi sebelumnya dari topik pribadi ini teman-teman BKID ini lebih mendominasi di dalam kesehatan. Mungkin karena banyak mahasiswa yang ngerasa kesehatan itu masih kurang, teman-teman. Dan kalau di sosial ini lebih banyak bermasalahnya di hubungan pribadi, teman-teman. Jadi selanjutnya di sini ada belajar. Jadi topik belajar yang pertama itu ada penyesuaian THD dengan persenan 7,29% dengan derajat B. Selanjutnya ada penyesuaian THD kurikulum dengan persenan 9,71% dengan derajat B, dan di sini ada kebiasaan belajar dengan persenan 19,29% dengan derajat C. Nah, dari topik belajar ini teman-teman lebih banyak mendominasi dan kayaknya lebih banyak bermasalah di tentang kebiasaan belajar, teman-teman. Selanjutnya ada karir. Di sini ada masa depan dan cita-cita. Terus dengan persenan 13,57%, teman-teman. Nah, dari banyaknya topik pembicaraan di sini teman-teman BKI kelas D lebih banyak bermasalah di kebiasaan belajar di 19,29%, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ngebacain grafik analisis DCM berdasarkan topik masalah. Jadi ini grafik ini persenan dari grafik dari semua anak kelas gitu, teman-teman. Dari di sini ada kesehatan, keadaan ekonomi, kehidupan keluarga, agama dan moral, sama seperti yang tadi, yang ini nih. Nah, ini grafiknya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada grafik analisis DCM berdasarkan bidang masalah. Nah, dalam bidang pribadi ini lebih banyak mendominasi ya. Di pribadi ini karena 40 dari 80% ke 48% itu lebih banyak mendominasi di bidang pribadi, teman-teman. Oke. Setelah itu apa ya? Nah, di sini ada data individu, grafik individu dari Devi Awalia Zahrani. Nah, di sini Devi Awalia Zahrani memilih kesehatan mengisi kesehatan itu 20% dan lebih tinggi dibanding nilai-nilai yang lainnya. Kayak di sini ada keadaan ekonomi 5%, kehidupan keluarga 5%, agama dan moral 5%,
rekreasi hobi 10%, hubungan pribadi 10%, kehidupan sosial 10%, masalah remaja 5%, dan penyesuaian THD 5%, penyesuaian THD kurikulum 5%, kebiasaan belajar 10%, dan masa depan dan cita-cita itu 5%, teman-teman. Jadi gitu. Di sini ada nih hasil individu. Di sini ada contoh ada hasil di mana teman-teman mengisi apa saja. Nah, ini ada kesehatan, ada ekonomi nih. Nah, itu udah. Oke, selanjutnya di sini kakak akan ngebacain rencana kegiatan action plan, teman-teman. Nah, di sini kita awalin dari bidang pribadi. Nah, di bidang pribadi ini, teman-teman, bidang pribadi, tujuan layanannya itu yaitu membantu peserta didik mengenali dan mengungkap permasalahan agar menjadi pribadi mengungkap permasalahan pribadi agar memahami diri sendiri serta mampu menyelesaikan diri secara positif. Strategi layanannya di sini menggunakan bimbingan kelompok. Materinya itu cara menumbuhkan kepercayaan diri dan mengendalikan emosi dalam situasi sulit dengan menggunakan metode role play dan menggunakan media bermain peran. Evaluasinya itu paling LISEG atau yang disebut pelayanan segera. Nah, selanjutnya di sini ada sosial dengan tujuan layanan membantu peserta didik memahami dan mengatasi permasalahan sosial agar mampu berinteraksi positif di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dengan strategi layanan bimbingan kelompok. Nah, materinya melatih kemampuan memahami perasaan orang lain dan bekerja sama dengan tim. Nah, dengan menggunakan metode diskusi dan menggunakan media PowerPoint. Evaluasinya mungkin layanan segera atau layanan jangka panjang. Selanjutnya ada belajar. Di sini teman-teman ada belajar dengan menggunakan tujuan layanannya itu membantu peserta didik mengenali masalah belajar agar dapat meningkatkan motivasi dan kebiasaan belajar yang efektif. Menggunakan strategi layanan yaitu bimbingan klasikal dengan materi cara menjaga fokus belajar dan menumbuhkan semangat berprestasi dengan menggunakan metode diskusi yang menggunakan media PowerPoint. Nah, evaluasinya layanan segera dan layanan jangka panjang. Selanjutnya ada karir. Di sini ada tujuan layanannya membantu peserta didik mengenali masalah karir agar dapat merencanakan masa depan, pendidikan dan pekerjaan sesuai minat serta kemampuan diri. Dengan menggunakan strategi layanannya menggunakan bimbingan klasikal dengan menyampaikan materi, menyesuaikan pilihan jurusan atau karir dengan hasil minat bakat. Nah, di sini ada menggunakan metodenya itu angket minat dengan menggunakan media lembar tes minat atau kayak angket. Nah, evaluasinya ini layanan segera, begitu teman-teman. Nah, di sini setelah kita melakukan action plan, itu pasti ada rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Karena dari action plan ini kita harus mengevaluasi semuanya. Jadi apa saja yang perlu ditangani. Nah, dari action plan tersebut terhadap RPL atau rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Nah, di sini teman-teman aku ngambil di komponen layanan. Di sini ada layanan dasar. Menggunakan layanan dasar, topik layanannya ada adaptasi diri dengan lingkungan baru. Bidang layanan yang kita ambil adalah bidang sosial. Nah, di sini ada fungsinya. Fungsi layanannya membantu individu memahami dirinya dan kondisi lingkungan baru.
Terus serta mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kepercayaan diri dalam menghadapi lingkungan baru. Yang ketiga, mencegah munculnya masalah psikologis atau sosial akibat ketidakmampuan beradaptasi. Nah, selanjutnya sasaran layanannya. Layanannya di sini ada Rival Saifuddin, Putri Nurhaliza, Mutia Fadilah, Dinda Ayu, Rinal Fadilah, Ika Septi, Ada Ika, Nurhaliza, Ahmad Latif, dan Wahyudin. Nah, di sini kita menggunakan di tiga, salah satu materi di sini ada tiga nih. Selain dari pengertian adaptasi diri atau penyesuaian diri, di sini ada mengapa kemampuan beradaptasi penting dalam kehidupan. Terus ada juga perbedaan antara adaptasi dengan menyerah atau menghindar. Dengan menggunakan metode atau teknik. Metode yang digunakan dalam layanan bimbingan kelompok ini adalah bimbingan kelompok dan memberi edukasi oleh seorang narasumber, yaitu seorang konselor atau alumni. Jadi menggunakan media alatnya PowerPoint, waktunya 90 menit, tanggal pelaksanaannya 13 Oktober 2025. Selanjutnya tujuannya teman-teman, mengidentifikasi tantangan yang umum dihadapi ketika berada di lingkungan baru supaya menunjukkan sikap terbuka, tangguh, dan fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga itu ada mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi proses adaptasi diri. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial yang baru. Nah, selanjutnya di sini ada uraian kegiatan. Yang pertama itu di sini ada tahap pendahuluan. Jadi mahasiswa membuka kegiatan dengan salam dan doa. Selanjutnya dilanjut dengan menyampaikan tujuan layanan, melakukan ice breaking ringan, menumbuhkan suasana akrab dan semangat partisipasi mahasiswa. Nah, selanjutnya ada tahap transisi. Tahap transisi ini di mana mahasiswa menjelaskan aturan selama kegiatan berlangsung atau disebut ketua kelas, dan mendengarkan, tidak memotong pembicaraan, dan menghargai pendapat. Selanjutnya menghubungkan kegiatan awal dengan topik layanan dan menanyakan pengalaman siswa saat terjun di lingkungan baru. Di sini ada selanjutnya memotivasi siswa untuk terbuka dan aktif selama kegiatan. Nah, di sini ada tahap inti. Tahap inti itu jadi kayak menyajikan materi melalui PowerPoint, menghadirkan konselor atau alumni sebagai narasumber, terus sesi tanya jawab dan diskusi, terus kegiatan role play singkat. Selanjutnya ada mahasiswa dan konselor memberi penguatan serta pesan positif tentang pentingnya beradaptasi agar tidak miskomunikasi gitu, teman-teman. Nah, di sini ada tahap akhir di mana siswa menyimpulkan hasil kegiatan secara bersama-sama. Mahasiswa memberikan refleksi singkat, apa tantangan terbesar saat ini, menyampaikan pesan dan penutup, doa dan salam penutup, teman-teman. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Di sini ada dua evaluasi. Yang pertama evaluasi proses dan evaluasi hasil. Di mana evaluasi proses ini dilakukan untuk melihat keaktifan dan sikap siswa dalam kegiatan berlangsung dan melihat proses cara belajar dan keterlibatan siswa selama kegiatan berlangsung. Mahasiswa mencatat jalannya kegiatan dan respon siswa sebagai bahan perbaikan layanan. Nah, kalau di sini ada evaluasi hasil. Evaluasi hasil itu untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi dan kemampuan menerapkannya. Dilihat apakah siswa mampu bekerja sama, berinteraksi kepada teman, dan menerapkan pentingnya beradaptasi. Gitu, teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dengan menjelaskan tentang apa itu DCM dan menyampaikan memberikan angket. Setelah memberikan angket ada yang namanya pengolahan data. Setelah pengolahan data itu ada action plan. Selanjutnya ada RPL, rencana pelaksanaan bimbingan konseling, layanan bimbingan konseling. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.